siapin waktu kalian karena kali ini aku akan trip yang gak jauh dari ibu kota DKI Jakarta. Ayo, ikutin aku. Nah, teman-teman, untuk road trip kali ini aku mau ke Banten. Jadi coba kita kepoin dulu ya Instagram visitbanten.id. Biar apa? Biar kita bisa memastikan dulu semakin pasti dari mulai transportasi, akomodasi maupun dari spot-spot menarik yang wajib kita kunjungi di sana. Biar liburan kita nggak bikin kantong bolong, apalagi nanti bikin kita bengong lagi. Tapi kebetulan banget karena kemarin itu aku sempat lihat di sosial media dari spot-spot yang ada di Banten ini lagi viral dan juga masuk FYP nih. Nah bener kan, coba aku cek dulu ya nih di Instagram Visit Banten. Nah bener kan, di Banten ada Museum Sejarah Rangkas Bitung. Gak cuma tahu sejarah aja ya dari museum, dan juga ada kegiatan seru membatik di sana. Ada pantai-pantai cantik juga. Masih hidden gem loh ini. Oke, banyak banget lagi. Oke, fix kalau gitu tunggu apa lagi? Sekarang waktunya kita ke Banten. Let's go! Karena bukan perjalanan yang memakan waktu lama, jadi aku pilih mobil sebagai moda transportasi liburan kali ini. Selain naik mobil, bisa juga naik travel, bus, KRL, terus lanjut kereta lokal. Tinggal sesuaiin deh nyamannya kalian pakai apa nih. Untuk menuju Banten atau Rangkas Bitung, enaknya kita lewat tol. Nah teman-teman, akses menuju Banten kita bisa menggunakan melalui jalur tol Jakarta Rangkas Bitung. Dan sekarang ini kita sudah berada di jalan tol Panimbang. Sebentar lagi kita akan sampai di ujung tol Panimbang dan kita akan memasuki wilayah Rangkas Bitung. Berapa sih kira-kira harga yang harus dibayar untuk menuju Rangkas Bitung? Sebesar Rp82.500. Akhirnya kita sampai di Banten, Tanah Jawara. Tempat di mana banyak pahlawan kemerdekaan yang dulu berjuang menghadapi pasukan kolonial meskipun tanpa senjata. Karena ngomongin soal historical Banten, kayaknya cocok nih kalau destinasi pertama kita ke Museum Multatuli. Belum banyak orang yang mengenal Museum Multatuli sebagai bagian dari sejarah Lebak dan sebagai museum anti-kolonial juga. Nama Multatuli sendiri merupakan nama pena dari Edward Weesdekker, warga Belanda yang anti-kolonialisme. Halo Teteh. Hai, selamat datang Apa di Museum kabar? Multatuli. Baik, kabar Terima baik. kasih. Teteh tertarik nih buat tahu apa sih sebetulnya Multatuli. Boleh dong Teteh temenin sambil ceritain? Boleh banget. Boleh Baik. tahu. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Nur, petugas edukator Museum Multatuli. Baik. Siapa itu Multatuli? Multatuli diambil dari bahasa Latin. Tentunya terdiri dari dua kata. Multa artinya banyak, kemudian tuli artinya menderita. Banyak menderita. Ya, betul. Baik, dan sekarang kita sudah berada di ruang selamat datang. Ada apa saja? Tentu saja ada quote Multatuli. Wah, tugas manusia adalah menjadi manusia. Betul Apa sekali. artinya sebetulnya? Yap, the calling of man is to be human. Jadi harus bisa memanusiakan manusia tentunya. Betul. Prinsip teguh yang dipegang Multatuli terabadikan dalam karya masterpiece Edward Weesdekker yang berjudul Max Havelaar. Kita bisa melihatnya di sini. Fisik karya romans dengan tokoh fiksi Saija Adinda mewarnai kegelapan sistem pemerintahan saat itu. Kisah sepasang kekasih muda yang hidupnya hancur karena eksploitasi dan penindasan sosial. Kisah cinta tragis mereka itulah menjadi alat Multatuli menunjukkan dan menggambarkan nyatanya kekejaman dari kolonialisme. Oke, jadi selanjutnya ada ruang Baik, apa lagi? kita menuju ruang Multatuli. Baik, Ini ruang dan- Multatuli. Di sini kita sedikit bahas tentang Multatuli. Yap. Siapa itu Multatuli? Nama asli beliau Edward Weesdekker. Dia lahir di Amsterdam, Belanda pada tanggal 2 Maret 1820 dan meninggal di Jerman pada tanggal 19 Februari 1887. Nah, sejak usia 18 tahun dia sudah ikut berlayar dengan ayahnya. Kemudian setibanya di Nusantara, dia bekerja sebagai juru tulis dan setelah itu bekerja sebagai ambtenaar atau pegawai negeri sipil. Kemudian setelah itu dia bekerja sebagai asisten residen pada tahun 1850. Bekerja sebagai juru tulis, artinya banyak karya-karya mereka
Kak, Betul. karya-karya beliau begitu. Iya. Apakah ini salah satunya? Betul, dan ini mahakarya dari Edward Douwsdekker. Museum Multatuli memiliki 25 catatan kerja dalam bahasa Belanda. Wow. Yap. Kemudian kita juga punya koleksi tegel atau lantai rumah Multatuli. Yap. Dan ini merupakan masterpiece Museum Multatuli, roman yang diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis 1876. Oke. Nah, pertama kali terbit 1860 dalam bahasa Belanda, kemudian pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 1868, pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis 1879. Museum yang tak pernah sepi dari pengunjung ini eksis sejak tahun 2018. Antusias masyarakat yang tinggi menjadi kabar gembira karena semakin menunjukkan minat perbekalan mengabadikan sejarah untuk anak cucu mendatang. Nah, sekarang buat Gen Z, karena kalau Gen Z yang paling penting itu adalah dokumentasi pastinya ya. Nah, nggak kalah menarik juga, di sini banyak banget spot fotonya, salah satunya ini nih. Ini cocok banget buat kalian yang nggak suka digantungin. Ya, yaudah langsung selfie aja deh. Karena saya juga nggak suka digantungin sih. Coba ya. 1, 2, 3. Kita tunjukin. Oke. Dah. Cakep banget. Nah, jadi buat Gen Z ataupun teman-teman di rumah ini nggak boleh males buat main ataupun berkunjung ke museum, karena di sini kita bakal banyak banget menambah wawasan, ilmu, informasi, dan pastinya kita tahu nilai-nilai sejarah yang harus kita tahu. Tak ingin berhenti di sana, saya ingin mendatangi rumah pembuatan batik yang ada di kawasan ini. Salah satu rumah produksi batik cetak UMKM di Rangkas Bitung yang sudah go internasional loh. Namanya Imah Batik Sahate. Usai kalau kita tadi sudah berkunjung ke Museum Multatuli, ada salah satu tempat juga nih yang wajib kita kunjungi buat belajar batik, ada di Imah Batik Sahate. Saya mau coba belajar sama AA-nya. AA, punten nih, aku mau tanya dulu boleh ya sebentar ya, gangguin? Ya, boleh, Mbak. Nah, kalau ini AA ini lagi ngebatik nih, aku lihat ya dari tadi. Terus ini gimana sih prosesnya, boleh nggak tadi? Ini pakai alat apa kira-kira ya? Ini namanya proses batik canting cap. Oke, ini adalah batik canting cap. Ini pakai alatnya canting cap ya? Iya, Oke, canting boleh cap. diterusin aja sambil membatik? Boleh lanjut? Iya, silahkan. Nah, kalau biasanya satu helai kain ini bisa menghabiskan waktu berapa lama sih, A? Paling cepat Paling cepat 5 menit. Paling cepat 5 menit. Berarti Ya, itu yang setengah. dalam waktu 1 jam bisa berapa banyak kain nih? Kalau yang setengah itu bisa kena mau 15 kain. Wow, bisa sampai 15 kain. Coba ya, saya juga bakal ikut belajar membatik dengan batik cap ini. Ikutin terus. Sentra batik ini khusus memproduksi batik motif Lebak Banten. 12 motif cantik ikon khas Banten membentangi kain. Contohnya seperti Kalimaya, motif Rangkas Bitung, motif Sawarna sebagai salah satu destinasi wisata populer di Lebak Banten, dan masih banyak lagi. Oke, karena udah ada beberapa destinasi wisata yang udah kita catat. Nah, kita lihat ya, selanjutnya kita bakal kemana? Yang pertama ada di Museum Multatuli, ini kita checklist. Kemudian yang kedua ada membatik di Imah Batik Sahate. Ini juga udah kita lakuin, checklist. Nah, ini dia yang paling tunggu-tunggu selanjutnya. Kita bakal wisata pantai, ada di Pantai Karangtarajaya. Wah, ini dia yang paling kita tunggu-tunggu. Oke, langsung aja kita buka lembaran baru dan let's go! Nah, untuk kalian yang mau ke Pantai Karangtaraje dan 3 hotspot pantai berbeda, bisa langsung dari Museum Multatuli. Kira-kira ada 3 jam perjalanan. Perjalanan dari Museum Multatuli ke Pantai Karangtaraje membutuhkan waktu 3 jam. Dengan melewati beberapa daerah, yaitu Kadung Agung, Cibadak, terus ke Cileles, melewati Gunung Kencana, Malingping, dan kalian akan berakhir di Kecamatan Bayah.
Oke, saat ini kita sudah sampai di area restribusi Pantai Sawarna, khususnya Pantai Legon Pari. Tapi kita akan tanyakan, ada spot apa aja sih di sini? Halo Akang. Iya, Teh. Akang boleh dong tolong dikasih Iya, tahu boleh. ini sebetulnya selain Pantai Legon Pari ada spot apa aja di sini? Di sini ada Karangberem, Karangberem, Karangteraje, Karangteraje, Legon Pari. Legon Pari Iya, itu tiga ya. betul. Nah, kalau untuk tiket masuk ke sini berapa sih, Kalau Akang? untuk tiket masuk itu satu orang kena 10.000 Kak. Kena 10.000 Iya. aja tuh, gimana nggak terjangkau. Terus kalau untuk ongkos kira-kira dari sini ke sana Kalau butuh untuk berapa? ongkos, kalau misalkan untuk jalan doang itu 50.000. 50.000. Kalau PP 100.000. PP 100.000. Oke, Iya. kalau gitu Akang boleh anterin saya Boleh Kak? pulang pergi. Iya boleh. Oke, Ayo, siap. Kak. Nah, kita langsung jalan aja ya. Iya. Yuk. Oke, come on, let's go, Kang. Belum Kak? Oh, udah, yuk siap. Perjalanan menuju Pantai Legon Pari, saya menyusuri jalur yang hanya cukup kendaraan roda 2. Lokasi pantai yang berada di ujung bukit membuat sepanjang perjalanan saya disambut hamparan persawahan dan juga bukit, sembari menghirup udara segar di kawasan ini. Pantai Legon Pari, Sawarna, mempunyai 3 spot menarik untuk dikunjungi, seperti Karangberem, Karangteraje, dan Pasir Putih Legon Pari. Ketiganya punya keeksotisannya yang berbeda. Kita sambil perjalanan, selain ini kita nikmatin pemandangan, terus di sana nanti kita disambut apa sih pas pertama kali masuk? Apakah udah langsung pantai, hamparan luas, atau ada karang-karang atau gimana tuh, Ya, Kang? langsung pantai. Pasir Putih langsung. Kalau misalkan mau buat Karangberemnya kita belok ke kanan. Kalau ke Karangterajenya kita belok ke kiri. Oke. Menaiki ojek, saya lanjutkan perjalanan menuju spot pertama di Pantai Legon Pari, Sawarna, yakni Karangberem. Keindahan alam menakjubkan pandangan mata ketika munculnya matahari ke permukaan mengantarkan cahaya kehangatan. Banyak wisatawan yang rela menginap, bahkan melakukan perjalanan malam untuk dapat menyaksikan sunrise di Pantai Legon Pari di Karangberem. Salah satunya, Deki bersama dengan kawan-kawannya. Kebetulan sih kita nyari kesenangan ya ke sini ya. Cuman dapat sunrise yang bagus. Pantainya yang ternyata bagus ya di sini ya. Nggak kalah loh sama pantai-pantai yang ada di Bali juga. Sepi, terus worth it parah lah pokoknya. Spot kedua, saya bergeser ke tebing tinggi membentang di bibir pantai yang tersusun atas batuan sedimen hasil endapan turbidit, yakni Karangteraje Turbidit. Lokasinya tidak jauh dari tempat pertama, tepatnya berada di paling kiri Pantai Legon Pari. Tak kalah eksotis, karang membentang ini viral dan menjadi daya tarik wisatawan, lantaran lautan seakan dipagari loh. Jadi yang mau nyebur, pikir-pikir lagi ya. Ya, tips buat teman-teman yang lagi ada di Sawarna, wajib kejar fenomena air terjun yang ada di Pantai Karangteraje Turbidit Sawarna. Dan ini lagi viral nih, lebih viral dibandingkan Cekodam yang sekarang ya. Kayaknya ini nih yang lebih ngena. Tapi teman-teman, untuk menyaksikan fenomena yang sangat cantik ini sebetulnya untung-untungan. Dan beruntung sekali pada pagi hari ini kita juga berkesempatan untuk menyaksikan secara langsung di sini. Karena kalau misalkan ombaknya lagi besar, pastinya kita nggak bisa nih berdiri di sini. Dan fun fact juga teman-teman, kalau air terjunnya itu sebetulnya ini adalah kalau misalkan ada deburan ombak yang sangat besar kemudian menghantam dari batu karang yang ada di belakang saya, itu akan menimbulkan efek yang sangat cantik seperti air terjun yang mengalir deras. Dan satu lagi nih tipsnya, kalau misalkan mau ke sini wajib ya untuk didampingi sama pemandu wisata biar lebih aman. Pengakuan langsung dari salah satu pengunjung setia, Bapak Taufik, memberikan gambaran perbedaan pesat destinasi wisata di Banten, salah satunya Sawarna. Saya jalan-jalan ke Sawarna bersama keluarga. Sawarna sekarang sudah baik sekali penataan lingkungannya. Saya ke sini hanya ingin melihat alamnya, melihat ombaknya. Kebetulan saya pagi-pagi datang ke sini, jadi saya masih bisa ambil gambar seperti air terjun tapi di laut, gitu. Insya Allah saya akan balik lagi karena 10 tahun yang lalu dari rumah saya kemari itu memakan waktu 8 jam.
Kemarin Jumat saya ke sini memakan waktu 4,5 jam. Jadi kalau dilihat infrastruktur yang sekarang sudah berkembang pesat. Jadi boleh dikatakan setelah nanti tolnya sampai ke Malingping, insya Allah ya, mungkin lebih cepat lagi treknya. Nah, gak afdol sudah berada dekat tebing karang yang memisahkan lautan dan pesisir pantai ini kalau kita tidak melihat langsung bagaimana keindahan dari atas. Nah, teman-teman, kalau misalkan di bawah kita nggak kebagian fenomena air terjun, kita bisa naik ke atas nih. Karena di atas, di tebing Karang Taraje Sawarna, pemandangannya nggak kalah hebat. Kita lihat ya. Keindahan pasir putih di Pantai Legon Pari sangat memukau mata. Alam ciptaan Tuhan memang paling istimewa. Dan pantai ini cocok loh untuk para gabon atau gagal move on nih dari ibu kota yang butuh tempat healing. Hanya dengan Rp5.000 saja, kalian bisa langsung move on sambil menikmati pantai cantik ini. Di sini kalian mau renang bisa, mau nikmati sunrise bisa banget. Pokoknya di sini tuh paket lengkap. Oke, teman-teman, ini saya sudah bareng sama penjaga pantai, ada Adi ya. Iya. Oke, Adi, ini aku sambil ngasih tahu nih ya sama teman-teman di rumah, ini kalau misalkan di Pantai Legon Pari, karena kalau aku lihat semakin sore semakin ramai. Iya, betul. Tapi biasanya kalau harian bisa sampai berapa sih di Pantai Legon Pari, Kang Adi? Kalau untuk harian itu pengunjung bisa sampai 500 pengunjung yang masuk ke Pantai Legon Pari itu ya. Di bawah 500 juga kadang-kadang itu dalam per minggu bisa 1.000 apa 2.000 pengunjung yang masuk ke Pantai Legon Pari. Wah, itu Ya. kalau per minggu ya, sampai per minggu sampai ribuan loh. Itu kan untuk di hari biasa aja ya? Untuk di hari biasa. Nah, kalau aku lihat-lihat juga di sini kan banyak ya, alhamdulillahnya gitu, bersyukurnya. Iya. Karena lagi banyak pengunjung, terus juga berdampak juga nih buat perekonomian masyarakat yang ada di sekitar pantai. Sebetulnya kalau di sini udah mulai gimana sih? Mungkin bisa disampaikan juga geliat ekonomi yang ada di sini. Alhamdulillah untuk perekonomian juga alhamdulillah sedikit meningkat kepada warga-warga apa yang punya penginapan ataupun yang ojek seperti kita juga yang kerja di pantai jadi petugas penjaga pantai. Iya. Gitu. Nah, batas waktu untuk berenang ada nggak sih, Kang? Batas waktu untuk berenang itu sampai jam 17.30. Di mana di jam tersebut itu kita larang semua pengunjung untuk melakukan aktivitas berenang. Gitu. Oke, tuh harus dicatat. Jadi kalau mau berenang di Pantai Legon Pari, sebetulnya ini juga serunya kenapa? Karena mungkin ini tuh hidden gem ya, bisa dibilang ya. Private, kita masih sepi banget, jadi berasa punya pulau sendiri nih kita. Iya, betul. Senja selalu seperti ini, datang perlahan dan hilang. Canda tawa lewat alunan syair indah yang dinyanyikan selalu menjadi warna tersendiri di setiap momen kenangan kita. Terima kasih Senja, Pantai Legon Pari, aku pamit. Selamat datang pagi. Indahnya pantai di pagi hari memang gak pernah bohong. Cantik dan selalu memukau pemandangan. Keindahan pantai Karangbokor langsung menarik perhatian. Untuk menuju pantai Karangbokor, cukup mengikuti jalur yang ada. Karena letaknya berada di ujung setelah Pantai Legon Pari, Karang Taraje Sawarna, dan berakhir di Karangbokor. Karena aksesnya sudah cukup mudah, jadi wisatawan akan lebih nyaman untuk datang berkunjung ke Pantai Karangbokor. Nah, teman-teman, kali ini kita udah sampai di tempat pariwisata Karangbokor. Coba ya, kita langsung tanya aja berapa sih sebetulnya harga masuk. Halo, selamat pagi, Kak. Pagi, Akang, ini kita mau tahu dong. Sebetulnya berapa sih harga masuk ke Karangbokor? Masih terjangkau nggak sih? Kalau kemarin di Sawarna, di sana masih lumayan terjangkau banget. Kalau di sini berapa nih, Kang? Di sini menurut saya masih terjangkau juga sih untuk wisata alam yang begitu bagus ya. Di sini ada tiga tiketing, Kak.
satu orang? Per orangannya itu Rp20.000. Oke. Yang Rp5.000 ini untuk parkir mobilnya, yang Rp3.000-nya kebetulan itu untuk tiketing motornya, Kak. Jadi satu pintu di dalam itu nggak ada pungutan biaya apa-apa lagi untuk semua fasilitas kayak musola, kamar mandi, terus spot foto. Itu udah termasuk. Berarti all in kalau untuk yang bawa kendaraan mobil itu hanya dipungut sekitar Rp25.000. Rp5.000 untuk parkir, Rp20.000 untuk perorangan, begitu ya. Betul, Aku juga nggak sabar nih mau lihat keindahan alam yang ada di dalam. Nah, satu lagi rekomendasi destinasi populer yang gak boleh terlewatkan. Yap, Karangbokor. Karangbokor merupakan karang besar yang terpisah berada di tengah lautan dan nampak berdampingan dengan daratan. Banyak cerita yang berkembang soal Karangbokor. Salah satu yang dipercaya warga lokal, bahwa Karangbokor merupakan tempat penyimpanan sirih untuk membersihkan gigi kabayan. Wah, bayangkan sebesar apa jika batu karang tersebut menjadi tempat penyimpanannya. Ini nih, tempat yang dicari-cari sama warga. Aduh, harus banget nih orang-orang tahu kalau ada spot secantik ini. Ada banyak kapal, ini harus diabadikan dulu nih. Kan bagus banget. Teman-teman, tahu nggak sih kalau misalkan saya dapat cerita ya, ini dari mulai perjalanan ke sini, untuk mengakses ke Karangbokor jalannya juga udah sangat bagus sekali. Terus nanti di sepanjang perjalanan kita akan menyusuri perhutanan dan itu nanti kita akan disuguhkan dengan udara yang masih sangat sejuk. Nanti pas tiba, teman-teman akan melihat hamparan laut yang luas dan juga ada karang yang sangat besar di sini. Tips dari saya, kalau mau mengunjungi Karangbokor bisa datang di pagi hari ya, dari jam 8 sampai jam 10. Kalau nggak nanti di sore hari, pasti kalian akan menyaksikan pemandangan yang sangat cantik. Ada karang besar dan hamparan laut yang sangat luas kayak gini deh. Strategis, ekonomis, dan hits. 3 kata yang tepat untuk menggambarkan perjalanan kali ini. Gak perlu jauh-jauh sampai kocek kantong dalam-dalam buat liburan. Kalau ternyata bisa mendapatkan pengalaman menyenangkan seperti sekarang. Nah, untuk memilih destinasi wisata liburan singkat, Banten menjadi jawabannya. Tidak hanya itu, Banten juga bisa menjadi alternatif liburan yang tidak jauh-jauh dari wilayah ibu kota DKI, Jakarta, dan juga sekitarnya. Dan untuk liburan kali ini sepertinya kita tidak hanya hura-hura, tapi kita juga menyegarkan pikiran kita dengan mengingat kembali sejarah yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita. Seperti di awal perjalanan kita mengunjungi Museum Multatuli yang ada di Rangkas Bitung. Banyak ya hal menarik yang kita temukan sampai membuat kita kayaknya tidak ingin pulang gitu ya. Kemudian kalau kita perjalanan selanjutnya kita sudah sampai di pantai. Kalau saya rate nih pantai dari bintang 1 sampai bintang 5 kayaknya mendapatkan bintang 5 karena dengan harga yang sangat sederhana. Mulai dari pantai yang kita kunjungi pertama adalah Pantai Karangtaraje, kita bisa menyaksikan deburan ombak, di sana ada air terjun ombak. Kemudian kita bisa bermain juga di pasir putih Pantai Legonpari. Kita bisa berenang sepuasnya di sana seperti private pantai karena memang masih sangat tersembunyi dan juga bisa dibilang ini adalah hidden gem-nya. Dan yang terakhir seperti yang kita kunjungi saat ini adalah Karangbokor. Kita bisa menyaksikan ada karang besar yang dihantam deburan ombak. Wah, pemandangan yang sungguh cantik sekali. Segitu dulu perjalanan kita di trip kali ini dan jangan lupa untuk ikuti juga dan juga lihat di kalau misalkan mau rekomendasi-rekomendasi lainnya ada di visitbanten.id. Terima kasih. Sampai jumpa.